Hidup manusia ibarat perjalanan panjang yang penuh rintangan, pilihan, dan ujian. Banyak orang mengejar sukses, menginginkan rezeki luas, kedudukan tinggi, keluarga harmonis, dan hidup yang penuh ketenangan. Tapi sedikit yang sadar bahwa semua itu bermula dari satu tempat kecil yang tersembunyi namun menentukan segalanya, hati. Rasulullah bersabda, "Dalam diri manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Jika ia rusak, rusaklah seluruh jasadnya, itulah hati." Artinya, apapun yang tampak di luar hanyalah cermin dari apa yang ada di dalam. Senyum, keputusan, tindakan, perkataan, semua berawal dari kondisi hati. Jika hati tenang, hidup pun ikut tenang. Jika hati bersih, arah hidup menjadi jelas. Jika hati dekat dengan Allah, maka dunia akan ikut mendekat. Sebaliknya, ketika hati mulai kotor oleh iri, amarah, kecewa, atau kesombongan, hidup pun terasa sempit. Yang kecil menjadi besar, yang mudah terasa berat, dan yang sebenarnya sederhana menjadi rumit. Bukan karena dunia berubah, tapi karena hati yang belum dibenahi. Maka sebelum memperbaiki hidup, memperbaiki rezeki, atau memperbaiki hubungan dengan manusia, langkah pertama dan paling penting adalah memperbaiki hati. Karena ketika hati baik, seluruh hidup ikut menjadi baik. Kita sering merasa hidup terasa berat. Rezeki tersendat, hati gelisah, masalah datang bertubi-tubi, atau hubungan dengan orang lain berjalan tidak harmonis. Banyak orang berusaha memperbaiki keadaan luar, bekerja lebih keras, mengubah strategi, bahkan menyalahkan keadaan. Namun seringkali sumber masalahnya bukan di luar, tetapi di dalam hati yang kotor. Hati yang dipenuhi iri membuat kita sulit merasa cukup. Hati yang dipenuhi amarah membuat kita mudah tersinggung. Hati yang dipenuhi dendam membuat hidup terasa sesak. Dan hati yang dipenuhi keraguan membuat langkah terasa berat. Semuanya menarik masalah, seperti magnet yang menarik hal-hal negatif dalam hidup. Sebaliknya, ketika hati dibersihkan, sesuatu yang ajaib terjadi. Pertolongan Allah datang tanpa diduga, rezeki mengalir lebih tenang. Masalah yang dulu terasa begitu berat tiba-tiba menjadi lebih mudah dihadapi, dan hubungan dengan orang lain menjadi lebih damai. Allah berfirman senonggur, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka." Dan yang paling pertama harus diubah adalah hati. Karena jika hati baik, dunia terasa lebih ringan. Jika hati bersih, maka Allah sendiri yang menuntun jalan kita. Sebab hati yang bersih tidak hanya menarik keberkahan, tetapi juga membuka pintu-pintu pertolongan dari arah yang tak pernah kita duga. Ada saat dalam hidup ketika hati kita mulai jauh dari Allah. Dan biasanya itu terjadi perlahan. Allah memberi tanda-tanda agar kita segera sadar sebelum hati menjadi keras. Tanda pertama adalah ibadah terasa berat, sholat menjadi terburu-buru, zikir terasa malas, dan Al-Quran tidak lagi menyentuh hati. Ini bukan karena ibadahnya sulit, tetapi karena hati mulai kehilangan ketenangannya. Tanda kedua, dosa terasa ringan. Apa yang dulu membuat kita takut, sekarang terasa biasa. Langkah menuju maksiat terasa mudah, sementara menuju kebaikan terasa berat. Tanda ketiga, nasihat tidak lagi menyentuh. Kata-kata yang mengingatkan akhirat terdengar biasa saja. Hati seperti tertutup meski telinga masih mendengar. Dan tanda keempat, hidup terasa gelisah tanpa sebab. Semua terlihat baik-baik saja dari luar, tetapi hati tidak menemukan ketenangan. Inilah cara Allah memanggil kita untuk kembali kepadanya. Jika tanda-tanda ini muncul, jangan biarkan hati semakin menjauh. Cukup kita mendekat satu langkah saja, dan Allah akan mendekat kepada kita dengan lebih banyak langkah. Setiap hati pasti mengalami masa lemah, masa gelisah, dan masa jauh dari Allah. Namun Allah tidak pernah membiarkan kita tanpa jalan kembali. Ada 3 obat yang dapat menghidupkan hati yang mulai redup: zikir, syukur, dan taubat. Zikir adalah penenang paling cepat bagi hati. Saat kita menyebut nama Allah, kegelisahan yang menumpuk perlahan mereda. Zikir bukan hanya ucapan, tapi cara hati kembali terhubung dengan penciptanya. Syukur adalah kunci membuka pintu keberkahan. Ketika kita mulai menghitung nikmat, bukan keluhan, Allah tambah lagi nikmat itu. Hati yang bersyukur selalu lapang, selalu cukup, dan selalu damai. Taubat adalah pembersih hati dari dosa-dosa yang selama ini menumpuk. Setiap manusia pasti pernah salah, tetapi Allah membuka pintu taubat seluas-luasnya. Cukup kita menyesal, berhenti, dan bertekad tidak mengulangi, maka Allah ampuni. Zikir menenangkan, syukur melapangkan, dan taubat membersihkan. Inilah 3 amalan sederhana yang bisa menghidupkan hati, mengubah hidup, dan mengembalikan kita pada jalan yang diridai. Siapapun yang ingin sukses dunia akhirat,
Harus memulainya dari sini, mengobati hati. Ikhlas adalah rahasia besar yang sering dilupakan. Banyak orang berbuat baik, tetapi tidak semua melakukannya dengan ikhlas. Padahal, di dalam keikhlasan terdapat kekuatan yang mampu mengubah hidup kita. Ketika seseorang berbuat karena Allah, tanpa mencari pujian, tanpa berharap balasan manusia, maka Allah sendiri yang turun tangan mengurus hidupnya. Urusan yang tampak sulit menjadi mudah, rezeki yang tampak sempit menjadi lapang, hati yang gelisah berubah menjadi tenang. Orang yang ikhlas tidak mudah tersinggung, karena ia tidak mencari penghargaan manusia. Ia tidak mudah iri karena yang ia kejar hanyalah ridha Allah. Dan ia tidak mudah kecewa, karena ia tahu semua yang terjadi sudah diatur oleh Yang Maha Bijaksana. Keikhlasan membuat langkah seseorang menjadi ringan. Ia bekerja lebih tulus, berbicara lebih lembut, dan beribadah lebih khusyuk. Sebab ia tahu apapun yang ia lakukan, Allah selalu melihat. Ikhlas mungkin tak terlihat oleh manusia, tetapi selalu dihargai oleh Allah. Dan ketika Allah telah menghargai sebuah amalan, tidak ada di dunia yang mampu menghalangi keberkahannya. Siapapun yang ingin dimudahkan urusannya, baik dunia maupun akhirat, maka latihlah hati untuk ikhlas. Karena ketika hati ikhlas, Allah sendiri yang memudahkan jalan hidup kita. Dalam perjalanan hidup tidak ada seorang pun yang bebas dari ujian. Setiap orang, baik yang dekat dengan Allah maupun yang jauh, tetap akan diuji. Namun satu hal yang membedakan adalah bagaimana hatinya menghadapi ujian itu. Sabar bukan berarti tidak merasakan sakit. Sabar bukan berarti tidak pernah sedih. Sabar adalah tetap bertahan, meski hati sedang terluka. Tetap percaya kepada Allah, meski belum melihat jalan keluarnya. Sabar membuat hati menjadi kuat. Sabar menjaga kita dari keputusan yang salah ketika sedang emosi. Dan sabar menahan kita dari keluhan yang bisa menghapus pahala. Allah berjanji, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jika Allah sudah bersama kita, apalagi yang kita takutkan? Dengan sabar, ujian yang berat menjadi lebih ringan. Dengan sabar, musibah berubah menjadi pahala. Dengan sabar, hati yang rapuh menjadi lebih dewasa dan kokoh. Dan ketika sabar disertai tawakal, yaitu yakin bahwa Allah sedang mengatur yang terbaik, maka kita akan melihat bagaimana setiap kesulitan justru membawa kita semakin dekat kepadanya. Inilah sebabnya sabar adalah salah satu kunci sukses dunia dan akhirat. Karena ujian bukan untuk melemahkan, tetapi untuk meninggikan derajat orang-orang yang bertahan. Ada satu hal yang sering kita lupakan. Ketika hati kita berubah menjadi lebih baik, Allah akan mengubah hidup kita secara perlahan, namun pasti. Perbaikan itu tidak selalu terlihat langsung, tetapi terasa dari ketenangan yang mulai hadir dalam hidup. Saat hati bersih, pikiran menjadi lebih jernih. Kita lebih mudah mengambil keputusan. Kesalahan-kesalahan lama mulai kita tinggalkan, dan langkah-langkah menuju kebaikan terasa lebih ringan. Allah juga mulai membuka pintu-pintu yang dulu terasa tertutup. Rezeki datang dari arah yang tidak disangka. Teman-teman yang baik mulai mendekat. Masalah yang dulu terasa berat kini seperti diberi jalan pembuka dari arah yang tidak kita duga. Semua itu bukan semata-mata karena usaha kita, tetapi karena hati yang sudah diperbaiki. Hati yang baik membuat seseorang lebih lembut, lebih sabar, dan lebih mudah memaafkan. Sikap itulah yang akhirnya memperbaiki hubungan dengan keluarga, pasangan, rekan kerja, dan orang-orang di sekitar kita. Dan ketika hubungan dengan manusia membaik, hidup pun ikut menjadi lebih tenang. Inilah janji Allah, perbaiki hubunganmu dengannya, maka Dia akan memperbaiki urusanmu dengan sesama. Ketika hati dekat dengan Allah, urusan dunia dan akhirat akan berjalan dengan lebih teratur. Satu demi satu permasalahan hidup seperti diringankan. Satu demi satu, apa yang dulu gelap menjadi lebih terang. Karena saat hati baik, Allah sendiri yang turun tangan membenahi hidup kita. Hati manusia itu seperti tanah. Bila dibiarkan tanpa siraman, ia mengeras. Bila dirawat, ia menjadi subur dan menumbuhkan kebaikan. Karena itu, jangan menunda perbaikan hati. Setiap hari yang berlalu tanpa perbaikan membuat hati semakin sulit menerima cahaya. Mulailah dari hal kecil, memaafkan meski hati masih sakit, mengikhlaskan meski terasa berat, berzikir meski awalnya malas, sholat lebih khusyuk walau sedikit demi sedikit, dan memperbaiki niat dalam setiap langkah. Perbaikan hati adalah perjalanan seumur hidup. Tidak ada yang langsung sempurna, tapi setiap langkah kecil menuju Allah selalu dihargainya. Ingatlah, sukses dunia dan akhirat bukan dimulai dari uang, jabatan, atau kekuatan. Semuanya dimulai dari satu tempat, hati.
Jika hati baik, hidup ikut menjadi baik. Jika hati bersih, jalan menuju Allah menjadi terang. Dan jika hati dekat dengan Allah, saat itulah seluruh hidup kita berada dalam penjagaan dan pertolongannya. Hari ini putuskan untuk memperbaiki hati, karena ketika kita memperbaiki hati, Allah akan memperbaiki seluruh hidup kita dari cara yang tidak pernah kita bayangkan.